بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala berkaitan dengan tafsir ayat-ayat seputar haji. Tentunya di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan ibadah haji. Ada ayat-ayat di surah Al-Baqarah, juga ada ayat-ayat di surah Al-Imran, dan ada ayat-ayat di surah Al-Hajj. Dan ada sebagian ayat yang bisa dipetik darinya pembahasan haji dengan mengulas lebih mendetail. Karena dimaklumi bahwa ayatul ahkam, ayat-ayat berkaitan dengan hukum, dalam menghitung berapa jumlahnya di dalam Al-Quran, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sekitar 500 ayat, ada yang mengatakan lebih, dan ada yang mengatakan kurang daripada itu. Tapi pokoknya adalah setiap ayat yang bisa dikeluarkan padanya ahkam, hukum-hukum, maka dia masuk di dalam pembahasan ayatul ahkam. Dan Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala membahas hampir seluruh ayat Al-Quran. Beliau bahas dan beliau keluarkan kandungan hukum di dalamnya. Ala kulli hal bahwa di pertemuan kita ini kita hanya menyinggung beberapa ayat yang terkait dengan pembahasan ibadah haji, dan tidak semua ayat yang dipandang ada hukum terkait dengan haji kita bahas di kesempatan ini. Mungkin saya hanya membahas beberapa ayat dari surah Al-Imran dan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah.
Saya akan mulai pembahasan dari surah Al-Imran karena terkait dengan pelaksanaan atau terkait dengan kewajiban ibadah haji. Dari Al-Imran ayat 96 hingga 97. Qala Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah berfirman, terjemahan makna ayat, sungguhnya awal rumah yang diletakkan untuk manusia adalah yang berada di Mekah. Rumah yang berberkah dan petunjuk untuk alam semesta. Padanya ada ayat-ayat bayyinah, tanda-tanda yang sangat jelas, yaitu maqam Ibrahim. Dan siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan merasakan keamanan. Dan milik Allah hak kewajiban terhadap manusia agar melakukan ibadah haji bagi siapa yang memiliki jalan ke sana. Dan barang siapa yang kafir, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha merasa cukup dari seluruh alam semesta. Ini dua ayat yang agung. Terdapat di dalamnya penjelasan tentang kedudukan Ka'bah yang berada di Mekah. Dan juga terdapat penjelasan kewajiban ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk menunaikannya, serta ancaman bagi siapa yang kafir berpaling dari apa yang diperintah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sungguhnya awal rumah. Awal rumah maksudnya awal masjid. Sebab masjid disebut sebagai Baitullah, rumah Allah, buyutullah. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang lainnya. Fi buyutin adinallahu, pada rumah-rumah yang Allah syariatkan, an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh, untuk ditinggikan dan disebut nama-namanya. Dan di dalam hadits diterangkan makna ini,
Mana dari ayat ini diterangkan dengan bahasa masjid. Yaitu dalam hadits Abu Dzar, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ard." Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang awal masjid yang diletakkan di atas muka bumi. Sebut awal masjid. Jadi kalau di ayat awal rumah, di hadits awal masjid. Dan ini menafsirkannya. Bahwa rumah yang dimaksud adalah masjid. Rumah yang diletakkan untuk beribadah. Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebut masjid. Maka ketika Nabi ditanya tentang awal masjid yang dibangun di atas bumi, yang diletakkan di atas bumi, maka Rasulullah menjawab Al-Masjidul Haram, yaitu Al-Masjid Al-Haram. Dan inilah masjid di Mekah. Ayat terdapat penjelasan tentang Ka'bah. Iya. Adapun hadits disebut Al-Masjidil Haram. Dan memang pembahasan kata Al-Masjidil Haram dengan kata Ka'bah ini dua kata yang berbeda. Salah satunya lebih umum. Kalau Ka'bah adalah tempat yang dimaklumi untuk melakukan manasik haji dan umrah, bertawaf di situ. Ya, adapun kata Al-Masjidil Haram ini digunakan untuk setiap masjid. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, kata Al-Masjidil Haram mencakup seluruh masjid yang ada di tanah haram. Seluruh masjid yang berada di tanah haram. Walaupun itu bukan masjid yang ada Ka'bahnya. Jadi masjid apa saja yang terbangun di atas tanah haram di kota Mekah, maka kedudukan salat di dalamnya itu senilai dengan 100.000 kali salat di tempat yang lainnya. Iya. Dan ini pendapat lebih kuat, lebih mencocoki zahir nusus. Dan ini lebih ringan bagi manusia. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan selainnya. Iya. Karena kalau setiap waktu sholat seluruh kaum muslimin menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Haram, orang-orang yang haji semuanya menuju ke Masjidil Haram, maka akan tampak kepadatan, kemacetan. Ya, tapi kalau misalnya seorang ke masjid memang untuk sholat saja, maka masjid-masjid yang lainnya dari sisi kedudukan sholat sama dengan Masjid Al-Haram yang ada Ka'bahnya. Tapi kalau dia ingin tawaf, tentunya tempat tawaf hanya di Ka'bah saja. Iya. Khususnya banyak dari jemaah haji memiliki tempat-tempat pemukiman agak jauh dari masjid. Ada yang kadang ke masjid menggunakan kendaraan. Iya. Ini memberi keringanan. Ya, dan tidak perlu seorang mempermasalahkan dimanapun dia sholat di masjid yang dibangun di atas tanah haram, maka insyaallah ta'ala itu adalah hal yang baik. Iya. Kemudian Ka'bah ini
atau masjid yang dibangun untuk manusia di Mekah ini, iya, di sini disebut dengan beberapa sifat, disebut dengan beberapa keutamaan. Iya. Yang pertama disebut sebagai awwalu baitin, di awal masjid, awal rumah. Iya. Kemudian yang kedua disebut bahwa dia berberkah, mubarakan. Kemudian yang ketiga disebut bahwa dia adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian yang keempat ya disebut dengan padanya ada ayat bayinat, tanda-tanda yang jelas. Dan yang kelima, siapa yang masuk ke dalamnya dia akan merasa aman. Ini 5 keutamaan dipetik dari ayat untuk masjid yang agung ini. Iya. Awwala baitin wudi'a lin-nasi, diletakkan untuk manusia di Bakkah, yang berada di Bakkah. Bakkah ini salah satu nama dari penamaan Mekkah. Mekkah dikatakan Bakkah juga. Dan sebagian ulama berkata bahwa Mekkah itu penamaan umum, untuk seluruh tanah haram disebut Mekkah. Kalau Bakkah itu khusus untuk di Ka'bah saja. Iya. Dan disebut Bakkah karena dia ini memotong leher orang-orang yang bersombong. Iya. Karena siapa yang berbuat kezaliman di dalamnya, berbuat ilhad, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan siksaan yang pedih. Wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqahu min adzabin alim. Barang siapa yang menghendaki ilhad di dalamnya, kami akan membuat dia merasakan siksaan yang pedih. Mubarakan, dia adalah masjid yang berberkah. Itu padanya ada keberkahan. Iya. Dan keberkahannya banyak. Dari banyak sisi. Dari keberkahannya, siapa yang haji tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Iya. Ini syahid di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari keberkahannya dilipat gandakan pahala dan kebaikan dalam beribadah di dalamnya. Iya. Dan dari keberkahannya datang ke kota Mekkah dari berbagai penjuru dunia, buah-buahan untuk penduduknya sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari keberkahannya di situ ada air yang tidak pernah terputus, yaitu air Zam-Zam. Dan dari keberkahannya dibukakan untuk penduduknya berbagai makasib, berbagai jenis usaha dan perniagaan. Sebab dimaklumi kota Mekkah kota niaga yang paling sibuk dan paling baik perekonomiannya, perputaran perekonomiannya.
Nah, ini di musim haji dan umrah maupun di selainnya. Dan dari keberkahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul dari Mekah. Banyak lagi keberkahan. Karena itu dikatakan mubarak. Iya, padanya ada barakah. Dan keberkahan ini hal yang mengutamakan sesuatu di atas selainnya, sesuatu yang berberkah. Itu kebaikannya lebih banyak daripada yang lainnya. Iya. Karena itu kalau ada keberkahan pada sesuatu, maka kebaikan-kebaikan pada sesuatu itu akan lebih banyak daripada yang lainnya. Wa hudal lil alamin, dan petunjuk bagi manusia. Ya, petunjuk mereka mengambil cahaya darinya, di mana ya manusia mendatangi Masjidil Haram, mendatangi Ka'bah ini dari segala penjuru dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan mereka semuanya mengarah ke sana. Hati-hati mereka selalu ingat ke Baitullahil Haram. Lil alamin, untuk semesta alam. Alamin jamak dari alam. Segala yang selain Allah disebut alam. Iya. Fihi ayatun bayyinat. Padanya ada ayat-ayat bayyinah. Ada tanda-tanda yang jelas. Ayat jamak dari ayah. Jamak dari ayah. Dan ayat itu adalah suatu hal yang jelas, hujjah yang terang, tidak terbantahkan. Itu ayah namanya. Iya. Dan di sini dijamak ayat, datang dalam bentuk jamak. Bayyinat. Dan ditakkid bahwa dia ayat bayyinah, sangat jelas, sangat terang. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Iya. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Dan ini adalah nikmat yang agung. Sebab kota Mekah ini terdapat di dalamnya dari masyair, tempat-tempat yang diberkahi. Iya. Dari Mekkahnya, Musdalifahnya, Minanya. Demikian pula Arafah. Walaupun Arafah dia sudah di tanah halal. Iya. Terdapat ayat bayyinat. Tanda-tanda yang bayyinah, yang jelas. Di antara tanda bayyinah tersebut adalah maqam Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Dikatakan maqam, bukan makam ya. Kalau makam orang Indonesia itu kuburan. Kalau maqam, itu artinya tempat berdiri. Iya. Kadang ada yang salah paham, oh itu maqam Ibrahim, oh tempat Nabi Ibrahim dikubur di situ. Makam Nabi Ibrahim. Itu keliru ya. Maqam artinya tempat berdiri. Iya. Tempat berdiri Nabi Ibrahim ini terdapat padanya ayat bayyinah. Tanda yang jelas. Iya. Kalau diartikan tempat makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim.
Walaupun ada dua penafsirannya, saya akan terangkan. Pada makam Ibrahim itu ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Sebab ini tempat dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Jadi beliau berdiri di atasnya dan beliau menerima batu yang dibawa oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim meletakkannya. Membekas di batu. Dan ini di luar kebiasaan. Ya. Biasanya orang menginjak batu keras, kakinya yang sakit. Kalau ini batu yang berbekas. Batu yang berbekas. Iya. Dan ini makam Ibrahim. Dalam penafsirannya ada dua pendapat di kalangan ulama. Dan ini sudah berlalu di penafsiran surah Al-Baqarah. Di ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah dari maqam Ibrahim musalla. Tempat salat. Maqam di situ sama dengan di sini, tafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, maqam diartikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Iya, dan ini makna khusus. Itu batu yang Nabi Ibrahim berdiri di atasnya. Dan penafsiran yang kedua, maqam Ibrahim adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim pada setiap manasik dari manasik haji. Iya. Jadi semua tempat yang Nabi Ibrahim berdiri di dalam menunaikan manasik haji, apakah itu dari Arafah, Musdalifah, Mina, ya, di Safa, di Marwa, maka semuanya disebut apa? Disebut maqam. Disebut maqam. Ya, dan di atas makna ini itu lebih jelas disebut ayat-ayat. Sebab ayat jamak. Maka kalau disebut maqam Ibrahim manasik, maka mencocoki jamak dan sejumlah rangkaian manasik. Tapi ada di sebagian qiraat bukan jamak ayat bayyinah, tapi ayatun bayyinah. Ayatun bayyinah. Ini sering menafsirkan. Iya. Baik. Jadi ini maqam Ibrahim. Padanya ada ayat bayyinah. Iya. Itulah yang disaksikan di musim haji. Berbagai kemanfaatan, syiar-syiar dan simbol-simbol agama yang agung. Dan ini dari manfaat besar di belakang pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kemudian dikatakan wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk padanya maka dia akan merasa aman. Ya, dia masuk di Ka'bah, kalau diartikan masuk di Ka'bah dia akan merasa aman. Atau dia masuk di tanah haram dia akan merasa aman. Dan keamanan dari berbagai sisi. Keamanan dari sisi ma'nawi maupun dari sisi hissi. Secara zahir maupun secara ma'nawi. Orang yang masuk di Mekah banyak keamanan di dalamnya. Ya, sampai dulu saya di kalangan orang-orang jahiliyah, kalau ada orang yang menjumpai musuhnya, orang yang pernah membunuh ayahnya, membunuh saudaranya, dan dia berada di dekat Ka'bah, dia tidak apa-apai musuh tersebut. Dijadikan sebagai negeri yang apa? Negeri yang aman. Mereka tahu kehormatan negeri ini. Sebab sudah terbukti. Orang-orang yang berbuat kerusakan di situ, disegerakan padanya apa?
padanya adab. Iya. Karena itu tatkala Abraha dan pasukannya bergajah ingin menyerang Ka'bah, maka orang-orang Mekah santai saja. Iya. Mereka berkata, kalau kalian ingin menyerang kami, kami bersiap. Tapi kalau kalian ingin menyerang Ka'bah, Ka'bah itu ada pemiliknya. Dan dia sendiri akan melindunginya. Iya. Dan dimaklumi bagaimana kebinasaan Ashabul Fil. Diabadikan dalam sebuah surah dalam Al-Quran. Jadi negeri dijamin keamanannya. Demikian pula siapa yang masuk di dalamnya, dia mendapatkan keamanan dari sisi ketentraman. Dia melakukan ibadah. Dilipat gandakannya keutamaan dan pahala. Dan sebagian ulama ada yang memaknakan keamanan, dia aman dari api neraka. Karena pengaruh-pengaruh ibadah yang dilakukan dari pelaksanaan haji, umrah, dan selainnya, itu adalah sebab-sebab yang membebaskan manusia dari api neraka. Iya. Maka ini makna-makna yang agung. Dan ini dari keutamaan yang sangat zahir sekali. Iya. Siapa yang masuk padanya? Padanya di sini bisa diartikan masuk ke makam Ibrahim. Dan padanya bisa diartikan masuk ke tanah haram secara umum. Iya. Dan dibangun di atas dua makna. Seluruh penjelasan yang telah kita terangkan, semuanya masuk dan mencocoki tafsir ayat. Iya. Karena itu harus diketahui besarnya nikmat seorang yang berada di kota Mekah. Diberi kesempatan untuk sampai ke sana. Dan itu adalah anugerah. Tempat yang terkumpul padanya berbagai kebaikan. Ya, dan keamanan itu sendiri adalah anugerah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang merasa aman di tengah keluarganya, sehat pada badannya, dia punya makanannya untuk hari itu, maka seakan-akan dunia dan seisinya dia miliki. Sekian besarnya nikmat keamanan ini, itu adalah salah satu nikmat penduduk surga. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa berada di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dalam keadaan aman. Iya. Baik. Jadi ini sekilas ya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan tanah haram dan keutamaan Ka'bah. Iya. Baik. Kemudian di kelanjutan ayat, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi, dan milik Allah. Pakai lam di situ lil istihqaq. Ini kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. 'Alan nasi, terhadap manusia. 'Ala menunjukkan kewajiban. Allah memiliki hak, memiliki kewajiban terhadap manusia. Hajjul bait, haji di Ka'bah.
Alan-nas ini jar majrur. Dia muta'alliqnya dengan hajjul bait. Iya. Kalau bebasnya dikatakan lillahi hijjul baiti 'alan nas. Terhadap manusia, tapi didahulukan 'alan nas. Ini taukid, menguatkan kewajiban. Bahwa ini hal yang diwajibkan oleh Allah, sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hijjul bait, kata al-hajj. Al-hajj secara bahasa adalah al-qasd. Dia memaksudkan. Dan dimaksud dengan haji secara istilah adalah qasdu baitillahil haram liada'il manasik. Sengaja mendatangi baitillahil haram untuk menunaikan manasik-manasik. Iya. Jadi ada kewajiban untuk haji. Iya. Jadi kalau sudah diketahui bahwa itu adalah kewajiban, asal dalam kewajiban itu adalah mengandung makna al-fawriyah, mengandung makna kesegeraan. Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bisyai'in idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintah kalian dengan sebuah perintah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Bahkan Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya, ditimpa oleh fitnah atau siksaan yang pedih. Maka asal dari perintah itu mengandung makna kesegeraan. Jadi kewajiban haji, ya kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan ya. Karena itu kewajiban haji adalah kewajiban yang hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Kapan seorang punya kemampuan, tidak boleh dia mengundur kewajiban hajinya. Iya. Kalau dia undur tanpa udzur, dia berdosa. Maka harus dia segerakan. Dia dahulukan terhadap yang lainnya. Dan kewajiban haji itu telah kita terangkan bahwa kewajiban dibangun di atas beberapa syarat. Dan di sini di ayat disebutkan satu syarat darinya. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang memiliki kemampuan untuk hal itu. Man istata'a ini fi mahalli jar. Badal terhadap manusia. Ya. Jadi manusia yang punya kemampuan, punya sabil, punya jalan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dari syarat kewajiban haji, dia punya kemampuan. Dan kemampuan itu pada fisik maupun pada harta. Iya. Pada fisik dia mampu berjalan dan bergerak menunaikan ibadah haji, menunaikan manasik haji, dan pada harta dia punya perbekalan, dia memiliki kendaraan yang bisa menyambungnya ke Al-Masjidil Haram. Iya. Dan untuk perempuan pada kemampuan disyaratkan dia memiliki mahram.
syaratkan perempuan harus memiliki mahram. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir illa ma'adhi mahram." Tidaklah seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Iya. Ini dari syarat pokoknya. Selain daripada itu disyaratkan syarat keislaman, syarat dia seorang yang telah akil. Iya. Orang yang waras. Disyaratkan pula dia balik. Kalau anak kecil dia haji, syah hajinya, dapat pahala tapi tidak mengangkat kewajiban. Demikian pula disyaratkan al-hurriyah, kebebasan. Iya. Kebebasan bukan budak. Baik, ini syarat-syarat kewajiban. Kita tampak dari sini, dari pembagian ayat, bahwa manusia di kondisi haji terbagi dua. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Ya, kalau dia mampu, ini yang kena khitab. Untuk melakukan ibadah. Iya. Baik. Dan masalah kemampuan ini sifatnya nisbiyah. Nah, harus terkumpul dua-duanya. Dia mampu badan dan fisik. Kalau misalnya dia dari sisi badannya tidak mampu, tapi dia punya harta, dia bisa ditandu untuk haji, dia bisa pakai kursi roda, dia bisa biayai orang yang mendorongnya, maka ini dianggap dia memiliki kemampuan. Iya. Dan di akhir ayat ditegaskan, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang kafir, sungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Ya. Man kafara, siapa yang kafir, maksudnya dia mengingkari, dia membangkang, tidak melaksanakan ibadah haji, dia mengkafiri kewajiban haji ini, tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. Iya. Tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. Ini ancaman bagi siapa yang meninggalkan kewajiban ibadah haji. Dan hendaknya setiap orang mengetahui bahwa Allah tidak perlu kepada amalan manusia. Dikata seluruh manusia berada di atas ketakwaan, orang yang paling bertakwa, itu tidak menambah keagungan Allah. Dan dikata manusia semuanya berada di atas kefajiran, itu juga tidak mengurangi kebesaran Allah. Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada manusia. Iya. Manusia lah yang perlu dan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Dan dia Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Baik, ini dua ayat terkait dengan pembahasan haji Masjidil Haram. Terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa masjid yang pertama diletakkan untuk manusia adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Iya. Ini masjid yang pertama. Setelahnya adalah Masjidil Aqsa. Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Sebagaimana disebut dalam hadits Abu Dzar yang telah saya singgung. Dan di dalam ayat juga terdapat pengutamaan Masjid Al-Haram di atas masjid-masjid yang lainnya. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bantahan terhadap
orang-orang Yahudi yang menyangka bahwa Nabi Muhammad itu akan diutus dari negeri yang merupakan yang ada awal masjid di dalamnya. Maksudnya dari tempat mereka, dari Baitul Maqdis. Iya. Tapi Allah mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Dan terdapat di dalam ayat bahwa Ka'bah ini adalah petunjuk bagi manusia, adalah tempat yang berberkah, penuh dengan keberkahan. Dan telah kita terangkan beberapa sisi keberkahan di dalamnya. Iya. Dan ini keberkahan berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan umur, berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan sifat. Ini mana-mana yang penting diperhatikan. Sebab hidup itu perlu keberkahan. Iya, perlu keberkahan. Karena itu lihat ya, ada sebagian manusia ya kerja, mengumpul. Tapi dia kurang menikmatinya. Tapi ada manusia santai, tapi dia banyak menikmatinya. Dan ini berkaitan dengan keberkahan. Iya. Pada hewan saja banyak keberkahannya, berbeda. Perhatikan kambing itu. Kambing itu dari hewan yang berberkah. Iya. Mana-mana kalau bayar kafara, bayar dam, bayar apa, udhiyah, ada kambing di situ. Masuk. Ya, mau cari kambing sekian ratus, sekian ribu, bisa dapat kambing dengan jumlah yang banyak. Ya, tapi perhatikan anjing misalnya. Ya. Kalau mau dibandingkan, ketika melahirkan, anjing itu lebih banyak anaknya daripada apa? Daripada kambing. Kambing paling banyak satu kali melahirkan mungkin normalnya 2. Ya, kalau dia super mungkin 3. Ya. Kalau anjing bisa sampai 9, sampai 10. Tapi coba cari, kalau ada yang pesan anjing 2000 ekor, nggak bisa dia dapat. Nggak ada keberkahan padanya. Banyak anaknya, cepat matinya. Ya, belum lagi ributnya, orang tidak senang, mengganggu. Ya, berbeda dengan apa? Kambing. Jadi dalam hal ini ada keberkahan. Demikian pula manusia. Berbeda dalam hal keberkahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut beliau cepat menulisnya. Sampai beliau dalam satu kali duduk menulis, itu sama dengan tulisan orang yang menulis selama sepekan. Iya. Dan ini bentuk dari keberkahan. Keberkahan dalam amalan, dalam umur. Ya, karena itu, perhatikannya di dalam Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat berkah. Itu patut untuk dicermati. Sebab hidup dikaitkan dengan makna dari keberkahan tersebut. Kemudian di dalam ayat terdapat penjelasan bahwa Ka'bah ini adalah petunjuk bagi manusia. Karena mereka menegakkan syiar-syiar dari manasik haji, dari ibadah. Dan itu terdapat di dalamnya petunjuk. Dan ini dipetik darinya bahwa pelaksanaan ibadah haji itu, ya, dia bukan sekadar pelaksanaan menunaikan kewajiban mencari pahala saja, tidak. Tapi dia adalah ibadah yang dimaksudkan darinya dia mengambil pelajaran, membimbing dirinya, madrasah yang dia memperbaiki diri dan akhlaknya di dalam ibadah. Karena itu jadi petunjuk. Iya, jadi petunjuk. Karena itu mau belajar apa saja di musim haji, banyak pelajaran di dalamnya. Mau belajar tauhid, memang itu ciri dari haji. Ya, panji-panji tauhid itu berkibar dengan sangat kuat di berbagai sudut pelaksanaan atau di seluruh sudut pelaksanaan ibadah haji. Nah, ingin belajar akhlak, belajar adab, semuanya ada di pembahasan haji. Karena itu dia disebut huda sebagai petunjuk.
Ya, dan ini mana diperhatikan. Mana diperhatikan. Iya. Karena itu saya singgung kemarin bahwa dari ciri haji yang mabrur, bahwa haji yang dia lakukan itu memberi pengaruh di dalam kehidupannya. Memberi pengaruh di dalam kehidupannya. Apabila hidupnya setelah dia haji lebih baik daripada sebelumnya, ibadahnya lebih bagus daripada sebelumnya, begitu ciri haji mabrur yang dia lakukan. Nah, dan terdapat di dalam ayat keutamaan Ka'bah ini sebagai awal rumah atau awal masjid. Dan terdapat di dalam ayat bahwa Ka'bah ini diagungkan oleh seluruh manusia. Karena itu bahasanya linnas di dalam ayat. Walillahi ala nasi. Karena diagungkan oleh seluruh manusia. Orang-orang jahiliyah pun, masyarakat jahiliyah pun dahulu, yang mereka mengagungkan Ka'bah. Sebagaimana yang telah saya singgung sebagiannya. Nah, dan di dalam ayat juga terdapat bahwa salah satu dari maksud syariat dengan keberadaan masjid adalah sebagai tempat manusia berkumpul, memetik berbagai kebaikan di dalamnya. Karena manusia perlu kepada masjid, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan masjid pertama di Mekah. Ya. Dan ini dikiaskan dengan kedudukan masjid-masjid yang lain. Semua masjid-masjid yang dipakai untuk ibadah itu dari bagian kehidupan kaum muslimin dan muslimat. Tempat untuk menunaikan ibadah. Tempat untuk mengagungkan Allah. Tempat untuk melihat simbol-simbol syariat. Tempat menjalin ukhuwah Islamiyah. Tempat untuk menuntut ilmu. Dan sebagainya dari pintu-pintu ibadah. Karena itu memperhatikan masjid-masjid. Memperhatikan keberadaannya. Memperhatikan bagaimana masjid itu berjalan baik dan dipakai baik untuk kaum muslimin, itu dari suatu hal yang diperhatikan dan diagungkan di dalam syariat kita. Dan terdapat di dalam ayat bahwa Mekah memiliki penamaan-penamaan. Iya. Dan ini dari salah satu penamaannya. Disebut Mekah, disebut Bakkah. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa di Al-Bait ini terdapat ayat-ayat bayyinah. Iya, dan terdapat kedudukan maqam Ibrahim. Dan di surah Al-Baqarah diperintah untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Iya. Karena itu, siapa yang sudah selesai melakukan tawaf, disunnahkan untuk sholat 2 rakaat ringan di belakang maqam Ibrahim. Iya. Kemudian di dalam ayat juga terdapat keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini disinggung dalam banyak tempat. Terkait dengan maqam beliau yang membangun, yang mendapat perintah untuk membangun Ka'bah tersebut. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban untuk menjaga keamanan kota Mekah. Ya, ini punya banyak hukum ya, dari sudut fikih. Banyak pembahasan dari sudut fikih. Iya. Dan juga terdapat di dalam ayat isyarat. Jadi kalau tempat saja Mekah sebagai tempat itu dijaga keamanannya,
Maka demikian pula nyawa manusia, darah manusia itu lebih dijaga lagi. Iya. Sebab penjagaan terhadap jiwa itu lebih didahulukan dari penjagaan terhadap tempat. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban ibadah haji. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa kewajiban ini terhadap orang yang mampu. Dan pemahaman kebalikan dari ayat bahwa siapa yang tidak mampu, tidak ada kewajiban terhadapnya. Dan terdapat di dalam ayat penjelasan rahmat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya mensyariatkan ibadah yang seorang itu mampu melakukannya. Dan ini dari keindahan syariat kita. Dan terdapat di dalam ayat penjelasan bahwa siapa yang tidak haji, maka siapa yang meninggalkan ibadah haji, maka dia adalah kafir. Kalau dia tidak haji karena mengingkari kewajiban, ini tidak ada silang pendapat akan kafirnya. Tapi kalau dia tidak haji, dia mampu tetapi dia malas-malasan, apakah dikafirkan keluar dari Islam atau tidak? Ini silang pendapat. Iya. Nah. Dan yang benarnya bahwa dia tidak dikafirkan. Ya, dihitung berdosa dengan dosa besar. Tapi tatkala digunakan kata kafir terhadapnya, ini menunjukkan dosanya bukan dosa biasa, tapi dosa luar biasa. Walaupun tidak sampai ke kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Dan terdapat di dalam ayat keimanan terhadap nama Allah yang agung, Al-Ghani, yang maha kaya, maha cukup. Terdapat di dalam ayat penjelasan bahwa akhlak Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada makhluk. Makhluklah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat di dalam ayat tambih untuk ikhlas dalam beramal. Seorang dengan amalannya, dia tidak perlu berbangga. Tidak perlu dia merasa berjasa dengan amalannya. Sebab Allah tidak perlu kepada seluruh alam semesta. Allah maha kaya. Karena itu dia ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua ayat dari surah Ali Imran. Kita berpindah ke ayat yang lain. Mungkin kita baca dari surah Al-Baqarah. Iya. Kita pilih ya ayat-ayat yang mencocoki untuk kesempatan pembahasan. Baik, ayat berikutnya adalah ayat 158 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim." Sungguhnya Safa dan Marwa dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang haji atau dia umrah, maka tidak ada masalah terhadapnya dia melakukan tawaf. Tawaf antara keduanya, antara Safa dan Marwah. Dan barang siapa yang bertatawwu dengan sebuah kebaikan, ya, tatawwu itu adalah ziyadat
al-khair, dia menambah kebaikan, fa huwa khairul lah. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Allah Maha mengetahui. Baik, itu terjemahan dari makna ayat. Iya. Dikatakan di dalam ayat, Inna Safa wal Marwah. Sungguhnya Safa dan Marwah. Safa dan Marwah ini adalah dua nama gunung. Iya. Dua nama gunung yang berada di sebelah timur Ka'bah. Yang berada di sebelah timur Ka'bah. Gunung Safa itu disebut juga dengan Jabal Abi Qais. Jabal Abi Qabis. Jabal Abi Qabis. Dan Gunung Marwah itu disebut dengan Qu'aiqa'an. Disebut dengan nama Qu'aiqa'an. Iya. Dan dua gunung ini dimaklumi. Ya, apa sebab pensyariatan sa'i di situ? Dan di dalam ayat disebut tawaf ya. Sa'i disebut apa? Disebut tawaf. Iya. Kisahnya di dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Tentang bagaimana Ummu Ismail. Iya. Ummu Ismail Hajar radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim. Ya, jadi kisah awal kali Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah. Tidak ada apa-apa di Mekah itu. Ya, Allah perintah datang ke sana. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah meninggalkan Mekah dan meninggalkan anak dan istrinya di situ, Hajar dan Ismail. Maka Nabi Ibrahim menyiapkan perbekalan dari apa yang bisa dimakan dan apa yang bisa diminum. Iya. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan, diikuti oleh istrinya Hajar, dan berkata, wahai Ibrahim, ya, kepada siapa engkau meninggalkan kami di sini? Dan Nabi Ibrahim tidak berbalik, beliau terus berjalan. Dan Hajar mengikutinya, bertanya. Sampai Hajar berkata, apakah Allah yang memerintah kamu seperti ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya. Dan Nabi Ibrahim tidak berbalik. Maka apa kata Hajar radhiyallahu anha? Idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami. Ini luar biasa ya. Ya, kisah Ummu Ismail. Jarang ada perempuan yang seperti itu. Dari sisi kekuatan keimanan, ditinggalkan di negeri, nggak ada orang-orang di situ. Cuma dia dengan anaknya. Hah? Setelah dia tahu bahwa Nabi Ibrahim memang meninggalkan karena perintah Allah, dia tidak membangkang. Jawabannya sederhana. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Tidak akan menelantarkan kami. Subhanallah. Dan perhatikan Nabi Ibrahim, mana ada ayah yang tega misalnya meninggalkan istri dan anaknya seperti itu. Tapi dalam rangka
menjalankan perintah Allah, lebih mendahulukan perintah Allah, itu beliau lakukan. Itulah orang-orang yang salih. Hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan anak dan istri, walaupun terkait dengan kecintaan, namun cintanya kepada Allah lebih didahulukan. Dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat dan lebih besar. Kemudian Ummu Ismail pun menjalani hari-hari setelah ditinggal Nabi Ibrahim, makan dan minum dari perbekalan yang disisakan, hingga akhirnya habis airnya. Iya. Kehausan anaknya. Ummu Ismail naik ke gunung terdekat. Gunung terdekat adalah Safa. Naiklah ia ke Safa. Kemudian melihat ke sejauh mata memandang apakah ada orang atau ada mata air. Dia tidak melihat apa-apa. Maka Ummu Ismail pun turun sampai melewati lembah. Itulah lembah tempat berlari kencang di sa'i. Dan dia menembus lembah tersebut, lebih mengerahkan tenaga. Sampai akhirnya tiba di Marwah, naik ke Marwah. Kemudian melihat apakah ada orang atau tidak. Iya. Setelah mengetahui tidak ada orang, dia tidak putus semangat. Barangkali ada yang lewat lagi. Dia jalan lagi ke Bukit Safa. Kembali. Barangkali dari sebelah sana ada orang yang lewat. Terus dia balik. Sampai 7 kali putaran dia berada di atas Marwah. Tiba-tiba dia mendengar suara. Maka dia melihat malaikat berdiri di atas tempat air Zam-Zam. Kemudian Ummu Ismail pun menggalinya. Dan dia dapatkan air Zam-Zam keluar. Mengalir. Iya. Kemudian beliau mengambil air. Dan dari situ menjadi kehidupan untuk mereka. Jadi hal yang berberkah. Air Zam-Zam ini, orang hidup dengan minum air Zam-Zam tanpa makan, itu sudah cukup. Iya. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, hampir sebulan beliau di Mekah. Dia tidak makan kecuali minum air Zam-Zam saja. Nah, karena itu Nabi bersabda bahwa air Zam-Zam ini ta'amu ta'am. Dia adalah makanan yang mengandung rasa. Iya, air yang berberkah. Nah, jadi ketika ada air seperti itu, dimaklumi, ya namanya hewan-hewan, burung, itu berada di sekitar apa? Di sekitar mata air. Maka tiap kali ada orang yang berlalu, dia lihat banyak hewan, banyak burung berkumpul di situ. Mereka tahu itu ada mata air di sana. Dan mereka ketika datang ke sana, dia dapati Ummu Ismail. Dan mereka pun tahu bahwa ini pemiliknya. Iya. Maka manusia pun mulai banyak berdatangan, bermukim di sekitar Mekah. Sampai ketika Nabi Ismail sudah besar, Nabi Ibrahim datang kembali ke Mekah dengan perintah Allah. Bayangkan, sampai besar Nabi Ismail baru apa? Baru balik Nabi Ibrahim, betapa lama ditinggal. Semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Ini sebenarnya sudah ada di ayat-ayat sebelumnya ya, di surah Al-Baqarah. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di tafsir ayat itu terdapat penyebutan kisah di kalangan ahli tafsir dan kisahnya di dalam riwayat Bukhari dan selainnya. Iya, jadi ini Safa dan Marwah. Min sya'airillah. Sya'air jama' dari syairah. Dan di sini pakai min.
Min itu litab'idiyah, menunjukkan makna sebagian. Jadi syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah itu banyak. Sebagiannya adalah apa? Di antaranya adalah apa? Safa dan Marwah. Min sya'airillah, jamak dari syairah. Iya. Maksudnya dia adalah simbol agama, lambang agama. Ya, itu makna syairah. Dia adalah tanda yang tampak, zahir, terang. Itu disebut syairah. Iya. Jadi yang menjadi syiar Allah, ya bukan gunungnya, bukan sofanya, bukan marwahnya, tapi sa'i antara sofa dan marwah, itulah menjadi syiar. Karena itu dikatakan di dalam ayat, "Faman hajjal baita aw i'tamara", siapa yang haji ke Ka'bah atau dia berumrah, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Tidak apa-apa dia tawaf antara Safa dan Marwah. Maksudnya tawaf di sini apa? Sa'i. Jadi ini yang merupakan syiar Allah. Dan terdapat penjelasan di sini bahwa haji dan umrah itu mesti ada sa'inya. Mesti ada apa? Sa'inya. Pada haji dan umrah. Karena itu bagi siapa yang umrah saja, dia harus sa'i. Orang yang haji, walaupun dia haji ifrad, dia juga harus ada sa'i. Ya. Hanya saja di dalam masalah sa'inya berapa kali, itu perbedaan di dalam masalah haji. Antara haji tamattu dan dengan haji qiran dan haji ifrad. Kalau haji tamattu 2 kali sa'i. Kalau haji qiran dan haji ifrad, sa'inya sekali saja. Sa'inya sekali saja. Baik. Jadi di sini 2, siapa yang haji ke Ka'bah atau dia berumrah. Umrah secara bahasa adalah az-ziyarah, berziarah. Iya. Dan secara istilah adalah ziyaratul bait liadai manasikil umrah. Umrah adalah berziarah ke Ka'bah untuk menunaikan manasik umrah. Nah, jadi kalau dia haji dan umrah, fala junaha, tidak ada masalah. Tidak ada dosa, dia bertawaf. Iya. Sebab dulu orang-orang Quraisy itu di masyarakat jahiliyah dulu, mereka merasa masalah kalau bersa'i antara Safa dan Marwah. Maka Allah terangkan itu tidak ada masalah. La junaka alaih ayat tawafa bihima, bertawaf di situ. Nah, kemudian Allah ingatkan, wa man tatawwa khairan, dan barang siapa yang bertatawwu kebaikan. Tatawwu itu az-ziyadah, tambahan. At-tatawwu adalah az-ziyadah ala qadril wajib. Tambahan di atas kadar yang wajib. Jadi kalau dia menambah kebaikan, ya, dengan melakukan ketaatan-ketaatan, ya. Karena itu saya perlu tegaskan di sini ya, kata tatawwu. Jadi tatawwu ini tambahan di atas kadar wajib. Dan tambahan di atas kadar wajib 2 jenis. Ada yang wajib juga, dan ada yang sunnah. Iya. Karena itu yang detailnya di pembahasan kebanyakan buku fikih untuk sholat-sholat sunnah mereka bahasakan dengan pembahasan kitab tatawwu. Dia tidak katakan nafilah, tapi tatawwu. Karena silam pendapat dalam sholat id, apakah dia wajib atau sunnah. Silam pendapat dalam sholat khusuf, apakah wajib atau sunnah. Dan yang benarnya dua-duanya wajib. Ya, silam pendapat dalam sholat tahiyatul masjid, apakah dia wajib atau sunnah. Dan sejumlah ulama seperti Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Muqbil menguatkan pendapat yang mewajibkan. Iya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadits yang menyebutkan selain dari sholat 5 waktu adalah tatawwu. Tidak bertentangan. Sebab tatawwu ada yang wajib, ada yang Sunnah. Baik.
Jadi, wa man tatawwa khairan, siapa yang bertatawwu dengan kebaikan, ya, dan khairan di sini datang dalam bentuk nakirah, menunjukkan makna umum. Kebaikan apa saja. Fa innallaha syakirun alim, maka sungguhnya Allah syakirun alim, maha mensyukuri. Iya. Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri, yaitu apa yang dilakukan oleh hamba disyukuri oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan hal yang baik. Itu makna maha mensyukuri. Dibalas dengan hal yang baik. Sebab satu kebaikan dilakukan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sampai berlipat-lipat kali. Sesuai dengan niat dan besarnya upaya di dalam melakukan amalan tersebut. Iya. Alim, dan Allah maha mengetahui. Iya, karena di sini terkait dengan masalah keikhlasan dalam melakukan amalan. Jadi yang berhak disyukuri amalannya, itulah yang diketahui keikhlasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala amalan yang dilakukan oleh hamba. Iya. Dan ini kalau diperhatikan, subhanallah, kalau seorang tahu bahwa Allah maha mensyukuri perbuatan hamba, maha mengetahui, maka si hamba menjadi tenang di dalam beramal. Dia tidak khawatir sia-sia amalannya, karena Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Kandungan dari ayat, pelajaran yang dipetik, yang pertama adalah syariat tawaf atau syariat sa'i antara Safa dan Marwa. Iya. Dan ini semuanya terhitung di dalam rukun haji dan umrah. Kemudian terdapat juga di dalam ayat kedudukan Safa dan Marwa sebagai syiar-syiar Allah. Dan terdapat di dalam ayat bantahan terhadap sebagian orang yang menyangka bahwa ada masalah di dalam bertawaf, di dalam bersa'i antara Safa dan Marwah. Iya. Dan di dalam ayat dijelaskan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah ketaatan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa segala ketaatan itu disebut kebaikan. Dan terdapat di dalam ayat penetapan nama Asy-Syakir. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada juga nama Asy-Syakur. Dan juga terdapat di dalam ayat penetapan nama Al-Alim. Ya. Dan dari dua nama ini dipetik padanya keimanan terhadap sifat kesyukuran dan sifat al-ilm. Dan dia adalah dua sifat yang agung. Ini yang terkait dengan ayat 158. Kemudian ayat berikutnya yang perlu kita terangkan terkait dengan tafsir ayat-ayat seputar haji adalah ayat yang ke 196 dari surah Al-Baqarah. Ya, kita akan membaca dari ayat 196 hingga ayat 203. Iya. Dan ini semuanya punya hukum-hukum penting terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Baik, sudah mendekati waktu zuhur. InsyaAllah ta'ala setelah zuhur nanti kita sambung pelajarannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.